Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan nama bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di urutan ketiga. Pemirsa, seminggu menjelang pencoblosan, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran terus meningkat dan menembus 51,8%. Oso mengatakan tingginya antusiasme simpatisan Ganjar Mahfud menjadi bukti rakyat lebih hebat dibandingkan hasil elektabilitas lembaga survei. Hai semua, ketemu lagi sama aku Anom. Selamat datang di channel Anom Harjana. Di video kali ini aku bahas topik yang lagi hangat belakangan ini jelang Pilpres 2024. Gak jarang juga topik ini sering menimbulkan pro kontra di masyarakat karena hasilnya yang beragam. Tapi sayangnya pembahasan topik ini sepotong-potong dan gak ada penjelasan yang lengkap. Pada akhirnya terjadi banyak kesalahpahaman di masyarakat dan menimbulkan dilema. Seberapa akurat sih hasil survei yang beredar? Yap, topik yang mau aku bahas kali ini adalah survei elektabilitas Capres. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih, kalau video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, di mana aku juga tidak memihak ke salah satu paslon, ataupun mengkritisi hasil survei yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Di video ini, aku mencoba mengupas topik ini senetral dan seobjektif mungkin. Sebetulnya, apa sih survei elektabilitas itu? Bagaimana cara melakukannya? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi hasilnya? Kalau tentang hasil survei mana yang akurat dan terpercaya, penilaian itu aku akan balikin ke opini kalian masing-masing. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya, biar kita semua tuh lebih paham situasinya. Habis itu, baru deh kita diskusi opini kita di kolom komentar. Langsung aja kita bahas. Apa sih survei elektabilitas itu? Sejak Pilpres pertama tahun 2004, survei elektabilitas Capres sudah mulai digunakan untuk melihat potensi raihan suara. Dulu, survei elektabilitas ini sering disebut sebagai polling atau jajak pendapat. Survei ini juga digunakan untuk memprediksi apakah pemilu akan berjalan satu atau beberapa putaran dan siapa kemungkinan paslon yang akan terpilih. Pada pemilu 2009 hingga 2024, survei elektabilitas masih menjadi alat untuk memetakan kandidat potensial dan wilayah politik baik oleh partai politik maupun tim pemenangan paslon. Selain itu, survei ini juga digunakan untuk memetakan karakteristik pemilih agar strategi kampanye bisa disesuaikan untuk mendapatkan dukungan yang maksimal. Berkaca pada hasil survei elektabilitas Pilpres 2024, ada beberapa lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil surveinya. Namun, hasil surveinya berbeda-beda. Ada yang mengunggulkan paslon A, ada pula yang mengunggulkan paslon B. Ada juga lembaga survei yang hasilnya sama. Kok bisa sih hasilnya beda-beda? Kalau hasilnya beda-beda, apa masih akurat? Lalu, lembaga mana yang bisa dipercaya? Atau jangan-jangan surveinya bisa diatur untuk mengunggulkan paslon tertentu? Pertanyaan ini sering muncul di masyarakat, yang menimbulkan dilema dan keraguan terhadap lembaga survei tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku mau jelasin dulu. Sebetulnya, gimana survei elektabilitas itu dilakukan? Pertama, kamu harus pahami dulu perbedaan antara elektabilitas dengan popularitas. Meskipun itu dua hal yang berbeda, keduanya saling terkait dalam konteks politik. Popularitas adalah tingkat keterkenalan tokoh atau partai tertentu di mata publik. Popularitas bisa juga berarti seberapa banyak publik mengetahui tokoh atau partai politik tertentu. Popularitas yang tinggi tidak berarti membuat suatu tokoh atau partai politik berpotensi mendapat banyak suara di pemilihan umum. Sedangkan, elektabilitas adalah tingkat keterpilihan suatu tokoh atau partai politik tertentu. Elektabilitas erat kaitannya dengan popularitas. Orang atau partai politik yang popularitasnya rendah umumnya memiliki elektabilitas yang rendah pula karena
tak banyak publik yang mengetahuinya. Sebaliknya, elektabilitas yang tinggi biasanya berasal dari popularitas yang tinggi pula. Dalam konteks politik, membuat paslon populer menjadi alasan meningkatkan elektabilitas. Kita lanjutkan. Dalam survei elektabilitas, lembaga survei akan mengumpulkan data di masyarakat. Orang yang berpartisipasi dalam survei biasa disebut responden. Pengumpulan data bisa melalui wawancara langsung dengan responden, atau responden mengisi sendiri surveinya, baik secara tertulis maupun online. Dalam survei, sejumlah responden akan dipilih menjadi sampel survei. Sampel adalah perwakilan dari masyarakat yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik ini dapat berupa wilayah, jenis kelamin, usia, atau status sosial tertentu. Lembaga survei biasanya menetapkan kriteria inklusi responden sesuai tujuan survei. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah sampel dan meningkatkan akurasi data. Setelah kriteria sampel ditetapkan, selanjutnya perlu dilakukan perhitungan besar sampel minimal. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti estimasi jumlah penduduk di suatu wilayah yang akan disurvei, tingkat kepercayaan hasil atau confidence interval, dan error yang dapat ditoleransi. Selain itu, besar sampel juga dihitung berdasarkan kecukupan sumber daya untuk survei, baik pendanaan maupun kebutuhan logistik survei. Setelah dihitung kebutuhan minimal, sampel dialokasikan di beberapa daerah yang akan disurvei. Pemilihan daerah dapat dilakukan secara acak atau secara non-acak berdasarkan kriteria tertentu, seperti daerah pedesaan dan perkotaan. Di masing-masing daerah, sejumlah responden akan dipilih sebagai sampel secara acak. Cara pemilihan berjenjang seperti ini bernama multi-stage random sampling. Selain itu, ada cara lain dalam pemilihan sampel, yaitu dengan memilih secara acak dari daftar responden yang sebelumnya pernah ikut survei. Cara seperti ini bernama acak sederhana atau simple random sampling. Metode random memang lebih representatif dibandingkan dengan non-random, karena peluang terpilihnya individu menjadi responden adalah sama. Metode random juga dapat mengurangi potensi bias dan error dalam pemilihan sampel. Dari daftar sampel yang ada di tiap wilayah, responden yang terpilih akan diwawancarai. Nantinya, hasil wawancara ini dapat digunakan untuk menggambarkan situasi, siapa yang terpilih, berapa persen, dan sebaran daerah politik masing-masing paslon. Meskipun cara ini cukup efektif, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Sampling ibarat mengambil sesendok cairan dari sebuah gelas. Apakah rasa cairan pada sendok sama dengan rasa cairan dalam gelas? Bisa sama, bisa juga berbeda. Kalau cairannya homogen, seperti air gula, rasanya mungkin akan sama. Tapi, kalau cairannya heterogen, seperti es campur, bisa jadi rasanya berbeda-beda. Hasil survei dengan penerapan sampling juga seperti itu. Jawaban responden bisa jadi mewakili seluruh populasi masyarakat, atau bahkan sama sekali tidak mewakili keadaan sebenarnya. Untuk itu, penetapan kriteria inklusi sampel ini sangat penting. Hal ini bertujuan agar hasil survei bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Idealnya, semakin besar sampel atau mendekati jumlah populasi, maka hasil survei akan mendekati situasi yang sebenarnya. Namun, keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan. Karena itu, penting untuk melihat berapa besar sampel pada suatu survei. Lembaga survei yang baik tentu akan transparan dalam metodologi surveinya, termasuk asumsi dan potensi perhitungan besar sampel minimalnya. Jangan sampai gagal paham ya, sampel kecil seolah-olah mewakili populasi yang besar, atau wilayah yang disampling kecil seolah-olah mewakili wilayah yang luas. Tentu, kesimpulan seperti ini akan keliru.
Selain besar sampel dan cara pemilihannya, faktor lain yang berpengaruh pada hasil survei elektabilitas capres adalah karakteristik pemilih. Idealnya, responden yang menjadi sampel harus bervariasi antara pemilih usia muda, dewasa, hingga lansia. Komposisinya pun harus disesuaikan dengan komposisi populasi. Jika survei hanya menyasar pemilih muda, hasilnya akan menggambarkan situasi pada kelompok pemilih muda saja. Padahal, pada pemilu sebenarnya, semua kelompok usia sangat penting menentukan kemenangan paslon. Hal ini juga menjadi kritik terhadap lembaga survei yang melakukan survei hanya pada platform media sosial tertentu. Karena umumnya, pengguna media sosial cenderung didominasi oleh kelompok usia tertentu, sehingga hasil survei ada kecenderungan bias dalam pemilihan sampelnya. Idealnya, pelaksana survei sebaiknya lembaga yang sudah kredibel, kuat dari sisi metodologi dan teknis, serta memiliki independensi dalam melakukan survei. Dengan kata lain, hasil surveinya menggambarkan situasi apa adanya, bukan malahan diarahkan untuk tujuan politik tertentu, apalagi direkayasa untuk memuaskan pihak tertentu. Siapa saja sebenarnya bisa melakukan survei, tapi tidak semua orang bisa menghasilkan survei yang berkualitas, khususnya dengan independensi dan akurasi yang tinggi. Sebagai masyarakat, kita harus cerdas memanfaatkan informasi agar tidak terjerumus pada informasi yang keliru dan membuat keputusan yang keliru. Untuk itu, aku punya tips untuk membaca hasil survei elektabilitas capres. Pertama, cek pelaksana surveinya. Kedua, cek besar sampelnya. Ketiga, telusuri cara pemilihan sampelnya. Semakin acak pemilihan sampelnya dan semakin besar sampel surveinya, kecenderungan tingkat error akan semakin kecil, sehingga indikator akurasi surveinya akan semakin besar. Semoga dengan video ini, kamu menjadi lebih paham tentang survei elektabilitas capres. Kalau menurut kamu sendiri, faktor apa lagi yang mempengaruhi hasil survei elektabilitas capres? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap bersama aku, Anom Harjana. Semoga bermanfaat.